Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama Bunda Milen. Bunda merupakan salah satu mahasiswa yang akan mengajarkan kalian. Tapi sebelum belajar, Bunda mau mengajak kalian untuk ice breaking, agar teman-teman semua semangat belajarnya. Kita gerakan dulu tubuh-tubuh kita ya. Oke, kita kali ini akan tepuk semangat versi cowboy. Nah, apakah teman-teman ada yang tahu kayak gimana tepuk semangat versi cowboy? Yuk kita coba. 1, 2, 3. Tepuk semangat versi cowboy. Semangat. Semangat. Iha. Semangat. Semangat. Iha. Bisa ya teman-teman? Yuk kita coba lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat versi cowboy. Semangat. Semangat. Iha. Semangat. Semangat. Iha. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, Allahu Akbar. Oke, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Oke, hari ini kita akan mempelajari tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2 hewan di sekitarku, dan pembelajaran ke-3. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke. Sekarang Bunda mau membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu, setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat membuat daftar pertanyaan menggunakan kalimat efektif dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi bagian tubuh hewan dan fungsinya secara tepat. Dan yang ketiga, dengan membaca teks, siswa dapat menentukan jenis hewan dan manfaatnya bagi manusia secara tepat. Oke, kira-kira materi pembelajarannya apa ya? Nah, materi pembelajarannya yaitu yang pertama, ada kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Yang kedua, bagian tubuh hewan dan fungsinya. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan SDA atau sumber daya alam untuk manusia. Langsung saja kita mulai. Nah, apakah teman-teman ada yang tahu hewan unggas? Apa saja ya manfaatnya bagi manusia? Nah, hewan unggas adalah jenis hewan kelompok burung yang dimanfaatkan daging, telur, dan bulunya oleh manusia. Contohnya yaitu ada ayam, ada bebek, kemudian ada elang ya. Nah, Bunda ambil 2 nih contohnya, ayam dan bebek. Kira-kira apa ya perbedaannya? Ada yang tahu apa perbedaan ayam dan bebek? Perbedaan dari segi tubuhnya ya, bentuk tubuhnya. Iya, pintar. Kalau ayam itu bentuk paruhnya runcing dan pendek. Ya, karena ayam adalah pemakan biji-bijian. Jadi paruhnya ini runcing dan pendek. Kemudian bentuk kakinya adalah 3 jarinya menghadap ke depan dan 1 jarinya menghadap ke belakang. Nah, sedangkan bebek adalah bentuk paruhnya yaitu berbentuk sudu atau ujungnya lebar dan pipih. Lebar dan kecil ya, pipih itu tipis kecil dan pendek. Kemudian bentuk kakinya itu memiliki selaput di antara jari-jarinya.
Jadi kaki bebek itu di sela-sela antara jari yang satu dengan jari yang sebelahnya itu ada selaputnya, ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita beralih ke hewan air, hewan yang di air. Bagian tubuh hewan dan fungsinya, yaitu ada ikan. Nah, coba apakah teman-teman bisa menyebutkan apa saja yang ditunjuk anak panah? Coba yang pertama nih, yang atas. Kira-kira ini gambar apa ya? Iya, pintar sekali. Ini namanya sisik. Sisik berfungsi sebagai pelindung tubuh bagi ikan. Kalau manusia dilindungi oleh baju, ya. Nah, ini baju ikan itu namanya sisik. Dia nggak pakai baju tapi pakai sisik, ya. Maksudnya sisiknya itu untuk melindungi tubuhnya. Selanjutnya, gambar apa ini yang sebelah kanan? Ekor, pintar sekali, ya. Ekor itu berfungsi untuk membantu pergerakan di air. Nah, selanjutnya yang bawah ada sirip. Sirip itu berfungsi untuk berenang. Nah, yang terakhir, gambar apa ini yang ditunjuk anak panah sebelah kiri? Iya, pintar, benar sekali. Ini adalah gambar insang. Insang itu berfungsi untuk apa sih? Kalau ikan itu insang berfungsi untuk bernafas, ya, karena ikan bernafas menggunakan insang, bukan menggunakan paru-paru, ya. Oke, yuk teman-teman sekarang berlatih di halaman 79. Di sini Bunda beri contoh. Ada di sana gambar pertama, gambar sapi, ya. Bunda beri contoh sapi. Karakteristik tempat hidupnya sapi di mana? Di darat. Kemudian bagian yang dimanfaatkan. Apa saja sih bagian yang dimanfaatkan dari sapi? Ya, pintar. Ada daging, kemudian kulit, dan susu. Dagingnya itu untuk kita makan, kulitnya untuk kita buat beduk. Teman-teman tahu beduk? Ya, biasanya ada di masjid atau musola, ya, sebagai penanda kalau udah mau azan. Biasanya dipukul beduknya. Kemudian susunya untuk kita minum. Nah, untuk ketiga gambar yang lainnya kalian kerjakan sendiri, ya. Teman-teman lanjutkan, oke? Pasti teman-teman bisa, kan teman-teman hebat, anak pintar, bisa mengerjakan secara mandiri, ya. Oke, Bunda lanjut. Nah, sekarang kita membahas tentang kalimat efektif. Teman-teman ada yang tahu nggak kalimat efektif itu apa? Sebelumnya udah dipelajari nih, sudah dibahas. Ya, benar sekali. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain. Nah, seperti apa contohnya? Contohnya yaitu, karena tidak diberi makan, kucing itu mati. Nah, jelas ya teman-teman paham dengan kalimat tersebut. Maknanya yaitu, karena tidak diberi makan ya kucingnya mati gitu, karena kucing masih hidup jadi butuh makanan. Selanjutnya, kalimat efektif itu bukan bisa hanya sebagai kalimat penjelas aja, tetapi bisa juga dibuat dengan kalimat pertanyaan. Contohnya yaitu, apa yang sudah kamu lakukan, Putri? Ya, seperti itu bisa, ya. Oke, selanjutnya ada kalimat tidak efektif. Nah, kalau tadi kalimat efektif itu kalimat yang mudah dipahami. Kalau kalimat tidak efektif adalah susunan kalimat yang penggunaannya terlalu berlebihan, atau dalam bahasa gaul biasanya lebay, ya. Berlebihan. Nah, contohnya seperti apa, Bunda? Contohnya yaitu, nih yang pertama, bagi semua peserta diharapkan untuk hadir tepat waktu. Nah, ini yang Bunda merahin, kata-kata yang Bunda merahin yaitu
kata-kata yang berlebihan. Seharusnya cukup dengan semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Nah, udah cukup sampai situ, tidak perlu dengan kata bagi dan untuk. Jadi lebay nanti kalimatnya ya, atau berlebihan. Nah, contoh yang kedua yaitu para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian matematika. Nah, ini juga berlebihan ya kalimatnya. Di sini Bunda beri warna merah di kata siswi, karena di depan sudah ada kata para. Para itu sudah bermakna jamak ya, atau banyak. Jadi tidak perlu lagi ada siswi, cukup dengan para siswa sedang mengerjakan soal ujian matematika. Oke, paham ya teman-teman? Bunda yakin kalian semua hebat, pintar, dan sudah paham. Nah, sekarang yuk coba kita buat pertanyaan berdasarkan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar apa nih? Ada gambar dua anak kecil yang sedang belanja sesuatu ya. Belanjanya di mana? Di warung ya. Kita beri nama yang anak laki ini namanya Andi. Yang perempuan namanya Ina. Oke, kita buat pertanyaannya menggunakan unsur 5W1H. Apa saja 5W1H? Yaitu ada what, where, when, why, when, dan how, atau bagaimana ya. Itu dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia yaitu ada apa, di mana, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oke, yuk kita buat yang pertama. Kalimatnya dari kata apa. Apa yang dibeli Andi dan Ina? Ya, seperti itu bisa ya. Selanjutnya, di mana mereka belanja? Ada jawabannya ya, di mana? Di warung, benar sekali. Oke, kita lanjut yang ketiga. Kapan mereka belanja? Nah, kapan? Di sini ada gambarnya, suasananya gelap. Berarti dia belanja di malam hari. Ya, pintar. Selanjutnya yang keempat, siapa yang sedang belanja? Siapa tadi kita sudah beri nama? Andi dan Ina. Benar sekali. Oke, sekarang nomor 5. Nah, bagaimana perasaan mereka? Nah, ini terlihat nih ya, wajah mereka seperti senyum bahagia sekali ya, karena barang yang mereka cari ada di warung itu gitu. Jadi mereka perasaannya senang atau bahagia. Dan yang terakhir nih, kira-kira kurang kata apa ya? Apa sudah? Di mana sudah? Kapan sudah? Siapa sudah? Bagaimana sudah? Yang satu lagi kurang kata apa? Mengapa, pintar. Mengapa mereka belanja? Nah, oke, itu adalah pertanyaan yang disusun menggunakan kalimat efektif ya, berdasarkan gambar. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang coba teman-teman kerjakan halaman 82. Buatlah pertanyaan menggunakan kalimat efektif sesuai dengan jawaban yang sudah tersedia. Oke, buka bukunya ya di halaman 82, kemudian kalian kerjakan langsung di situ di bukunya ya. Oke. Nah, ternyata kita sudah di ujung pembelajaran, di akhir pembelajaran. Nah, Bunda Milen mau beri kesimpulan ya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup bukan hanya sekedar menciptakan, tetapi pasti ada manfaatnya. Dan kita harus mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Oke, sebelum Bunda tutup, coba Bunda mau review lagi nih. Tadi apa saja yang sudah kita pelajari? Ya, benar, kalimat efektif dan tidak efektif. Lalu apa lagi? Yang kedua,
pemanfaatan sumber daya alam untuk manusia pintar. Selanjutnya, bagian tubuh hewan dan fungsinya. Oke, hebat teman-teman semua, pintar menyimak semua pembelajaran yang Bunda berikan. Oke, sekarang karena waktunya sudah habis, mari kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semoga semua pembelajaran, semua materi yang Bunda jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.